tahun 2020. Banyak sekali hal yang tidak terduga yang terjadi sepanjang tahun ini, bukan? Mungkin di awal tahun ini, di saat pandemi mulai datang di Indonesia, kita sudah tidak yakin sanggup melewati tahun ini dengan baik. Namun Tuhan sudah menunjukkan jalan di saat kita kesulitan. Marilah kita kembali mengingat, merefleksikan kembali betapa banyak berkat kemurahan yang sudah kita terima dari Tuhan. Bersama kita puji Dia. Marilah kita bersyukur dalam kondisi seperti ini. Tuhan izinkan gereja kita boleh dilengkapi dengan fasilitas, boleh punya anggota gereja yang boleh melayani kita sepanjang tahun ini, boleh mengadakan ibadah online, live streaming dan onsite. Kita juga mau bersyukur Tuhan mengizinkan kita boleh bersama-sama bersukacita merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-13 dan juga merayakan malam Natal dan Natal, merayakan kelahiran Tuhan Yesus kembali di dunia ini. Marilah kita buka suara, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur kepadamu. Meskipun dengan segala yang terjadi sepanjang tahun 2020 ini, kami percaya itu semua adalah kehendak-Mu. Kami tahu Engkau sanggup menggagalkan terjadinya COVID-19 dan Engkau lebih dari sanggup memulihkan bumi ini. Saat ini kami tidak mengerti maksud dan rencana Tuhan akan terjadinya wabah virus corona. Namun kami tahu Engkau Allah Immanuel yang selalu ada bersama-sama dengan kami, dan rencana-Mu selalu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mencukupkan gereja kami dengan segala fasilitas dan jemaat yang melayani, sehingga kami boleh menjangkau jemaat yang beribadah dari rumah melalui ibadah online. Kami juga bersyukur boleh diberi kesempatan merayakan HUT gereja kami yang ke-13 dan Natal. Bersukacita bersama di tempat ini, boleh melayani dan mengalami Engkau di gereja ini maupun di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan sudah boleh menggerakkan hati anggota gereja kami, baik sebagai panitia yang melayani dalam rangkaian acara dan ambil bagian secara aktif.
Kami percaya Roh Kudus bekerja di tempat ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Berikutnya, mari kita juga bersyukur buat hal-hal yang masih Tuhan percayakan kepada kita, untuk keluarga, untuk kesehatan, pekerjaan, dan juga gereja dan pelayanan di tempat ini. Mari kita bersyukur untuk hal ini, kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh berterima kasih buat orang tua, suami, istri, anak, cucu, saudara yang Kau percayakan masih boleh berada bersama-sama dengan kami, yang Kau percayakan kepada kami. Bantulah kami Tuhan, supaya boleh sungguh mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi kami. Hiburlah kami Tuhan, jika ada anggota keluarga yang menyakiti hati kami. Mampukan kami supaya boleh mengampuni dengan sungguh, karena Engkau sudah terlebih dahulu mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami juga bersyukur untuk berkat kesehatan yang Engkau limpahkan bagi kami, sehingga kami boleh melayani, boleh menjalani aktivitas kami. Bantulah kami Tuhan, boleh sungguh menggunakan berkat kesehatan ini untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu, melayani-Mu, dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, jika Engkau izinkan mungkin di antara kami yang saat ini atau sepanjang tahun 2020 ini pernah menderita sakit penyakit, kami juga bersyukur karena penyertaan-Mu lah kami boleh dipulihkan, dan kami percaya Engkau yang menggendong kami hingga kami boleh sepenuhnya pulih. Tuhan, kami percaya Engkau yang mencukupkan kami dalam segala sesuatu melalui pekerjaan kami. Penyertaan Tuhan sungguh nyata kami rasakan sepanjang tahun ini, sehingga boleh terlewati meski dengan segala keterbatasan. Kami juga bersyukur buat gereja di mana kami melayani, sehingga kami boleh memiliki satu komunitas untuk saling menguatkan dalam iman dan menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita pujikan sekali lagi. Kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Seorang penulis bernama Harold J. Shalla pernah mengatakan bahwa tahun yang baru itu adalah kelanjutan dari tahun yang akan segera berlalu. Tapi tentu saja kita berharap segala sesuatu yang akan terjadi di tahun 2021 lebih baik dibandingkan yang sudah terjadi di tahun 2020. Namun kita tidak perlu khawatir, kita punya seorang Allah. Dia adalah Allah yang merancangkan segala sesuatu yang baik. Sebelum kita pujikan hal-hal untuk tahun 2021, mari kita naikkan pujian ini. Karena segala sesuatu adalah baik menurut rancangan Tuhan. Rencanamu Tuhan,
bersama kita naikkan doa untuk program vaksinasi COVID-19 di Indonesia, mulai dari perencanaannya, anggarannya, distribusi hingga pelaksanaannya, dan juga untuk hikmat bagi aparatur negara. Mari bersama kita doakan untuk hal ini. Tuhan, kami menyerahkan negara kami Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Kami memohon supaya kasih karunia-Mu lah yang boleh menyertai rencana program vaksinasi COVID-19 tahun mendatang di negara kami. Kami mohon campur tangan Tuhan sehingga boleh perencanaan yang ada boleh dimatangkan dan anggaran yang diperlukan boleh tercukupi. Kami juga mau berdoa untuk kelancaran distribusi vaksin yang harus memenuhi standar-standar tertentu untuk menjaga kualitas vaksin. Kiranya tangan Tuhan yang boleh menaungi setiap proses yang ada hingga pelaksanaan vaksinasi boleh berjalan dengan tertib dan lancar. Memohon hikmat yang hanya dari Tuhan saja bagi para pemimpin kami, boleh menetapkan kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, namun untuk kebaikan semua, demi terciptanya Indonesia yang kebal akan infeksi virus COVID-19. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Berikutnya kita juga berdoa untuk rencana pelaksanaan studi tatap muka. Pelajar dan mahasiswa tentunya sudah sangat merindukan bangku sekolah. Juga kita juga berdoa di waktu yang Tuhan rencanakan boleh diadakan kembali proses belajar mengajar yang efektif dan aman. Kita dukung dalam doa bagi tenaga pengajar yang harus bekerja ekstra dalam memikirkan hal-hal supaya proses belajar melalui online schooling boleh diterima materinya dengan baik oleh peserta ajar. Marilah kita doakan untuk hal ini. Tuhan, saat ini kami mau berdoa, mengucap syukur untuk online school yang boleh berlangsung selama tahun 2020 ini. Sungguh kami berharap bahwa studi tatap muka boleh terlaksana kembali demi proses belajar mengajar yang lebih efektif dan interaksi antar siswa boleh kembali ada. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menuntun perjalanan di tahun yang akan datang, sehingga pelajar boleh mengenyam pendidikan dan ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk masa depan mereka tanpa harus khawatir terpapar virus corona. Kami juga berdoa mendukung untuk tenaga pengajar yang harus menyampaikan materi dengan cara-cara baru agar boleh dimengerti dengan baik oleh peserta didik. Hingga nanti selama proses online schooling masih harus berlangsung, kami mohon hikmat dan kesabaran bagi guru-guru dan orang tua yang menemani di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berikutnya kita juga berdoa untuk perbaikan roda perekonomian. Berbagai aspek kehidupan kita telah terdampak oleh adanya pandemi ini, hingga perekonomian dunia mengalami perlambatan. Banyak usaha yang harus tutup, karyawan yang harus kehilangan pekerjaan. Marilah kita berdoa supaya boleh terjadi perbaikan di roda perekonomian dunia, dan yang berkekurangan boleh dicukupkan oleh Tuhan. Juga yang diberkati boleh tergerak hatinya untuk berbagian dengan yang memerlukan. Mari kita berdoa untuk hal ini. Tuhan, kami mau menyerahkan kondisi perekonomian di tahun 2021. Begitu banyak hal yang sudah terjadi di tahun 2020 sehingga kondisi perekonomian dunia memburuk. Tuhan, begitu banyak orang di luar sana yang memerlukan jamahan kasih-Mu. Tuhan, berikanlah hikmat bagi setiap mereka yang berkekurangan atau kehilangan pekerjaan, sehingga mereka boleh berkarya dan menafkahin keluarganya sesuai dengan talenta yang telah Engkau berikan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada setiap yang Kau berkati, boleh tergerak hatinya membantu saudara-saudara yang memerlukan. Kiranya Tuhan juga boleh menuntun setiap pemimpin-pemimpin negara, boleh menetapkan kebijakan yang terbaik untuk mendukung kesejahteraan rakyat, khususnya di negara kami Indonesia dan di kota kami Pontianak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi kita naikkan pujian Semua Baik. Semua baik.
Selanjutnya marilah kita berdoa untuk gedung baru GKI Pontianak. Desainnya sangat bagus, saya sudah tidak sabar menunggu kita bisa menempati gedung itu. Kiranya Tuhan boleh mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan untuk menjalankan ibadah di gedung baru ini, dan juga supaya gereja kita boleh menjangkau lebih banyak jiwa di lokasi yang baru. Mari kita berdoa untuk hal ini. Tuhan, terima kasih. Selama kondisi pandemi ini, Engkau sudah izinkan gereja kami boleh melakukan pembangunan gedung gereja. Kami percaya sejak pengurusan izin peletakan batu pertama hingga saat ini, semua karena perkenanan Tuhan. Saat ini kami memohon untuk gedung gereja kami akan segera rampung. Kiranya boleh terselesaikan pada waktu yang tepat, sehingga setiap jemaat boleh bergereja di gedung yang baru dengan nyaman. Kami percaya Tuhan yang boleh mencukupkan segala sarana yang dibutuhkan dalam melayani, memberi kelancaran dalam proses perpindahan, dan memberikan sukacita tersendiri di dalam hati masing-masing kami yang bergereja di tempat ini, juga untuk anak-anak yang sudah merindukan sekolah minggu. Tuhan, kami juga rindu boleh memperluas kerajaan-Mu melalui lokasi gereja kami yang baru. Kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh membuka jalan, menunjukkan dan menuntun setiap hamba Tuhan, gembala dan jemaat kami, boleh menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, yang belum mengenal Tuhan dan haus akan kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Berikutnya kita akan mendoakan untuk jemaat kita, untuk iman jemaat GKI Pontianak. Tokoh-tokoh iman dalam Alkitab dan sejarah gereja pun mengalami pergumulan untuk mempertahankan iman. Tak ada seorang pun kecuali Yesus Kristus yang tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Kita memerlukan pertolongan Roh Kudus agar kita bisa bertahan terhadap godaan untuk melakukan dosa. Kita perlu sadar bahwa iman kita akan terus-terus mengalami ujian hingga akhir hidup kita. Mari kita periksa diri, apakah kita masih tetap beriman teguh pada masa kini, saat kita tidak bisa berinteraksi secara tatap muka dengan saudara-saudara seiman kita. Marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus. Allah Roh Kudus, kami memohon pertolongan-Mu. Kami memerlukan pertolongan-Mu untuk dapat menjalani hidup yang diperkenan, yang menjauhi dosa dan memancarkan Kristus lewat cara hidup kami. Tuhan, kami mau terus taat pada perintah-Mu. Kami mau sepenuhnya percaya kepada-Mu, menerima undangan untuk menjadi anak-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, khususnya iman jemaat GKI Pontianak, boleh terus bertumbuh semakin mengenal Engkau dan mengalami-Mu secara pribadi. Boleh menjalani relasi yang intim dengan Tuhan, meskipun terbatas dalam interaksi kami dengan saudara-saudara seiman kami di gereja. Tuhan, tolong setiap kami yang mungkin sudah hilang semangat atau bahkan jarang mengingat Engkau dalam keseharian kami, supaya tidak sekali-kali meninggalkan Engkau. Tuhan, perteguh iman kami melalui firman-Mu yang boleh kami baca setiap harinya saat kami teduh dalam hadirat-Mu, melalui firman yang kami dengar setiap bersekutu di hari Rabu dan ibadah di hari Minggu. Tuhan, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Akhirnya mari kita mendoakan kerinduan pribadi kita masing-masing atau mungkin resolusi kita untuk tahun yang akan datang. Mari kita mendoakan, mungkin ada anggota keluarga kita yang belum percaya, untuk mungkin yang merindukan punya pasangan hidup atau mempunyai anak, untuk studi, pekerjaan, penghasilan hidup, dan kesehatan kita. Marilah kita berdoa untuk hal ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bapak yang belum percaya, kiranya Tuhan bermurah hati dalam mencelupkan matanya Tuhan. Jadi kami berdoa untuk rencana renovasi rumah Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kelancaran untuk segala sesuatu yang ada. Tuhan, menjadikan dengan sukacita ada di dalam keluarga kami. Dan juga kami berdoa untuk adik-adik di sekolah di Singapura, kiranya Tuhan terus menyertai dia di sana. Dan juga berdoa untuk anak yang bersama dengan di sekolah, kiranya Tuhan memberikan kelancaran sehingga di sekolah di Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Marilah kita naikkan syukur kita kepada Bapa yang sudah menyertai kita sepanjang tahun 2020 ini. Dan Allah yang sama itu akan menyertai kita dan mengasihi kita sepanjang tahun yang akan datang.
Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita sejenak merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami memasuki hari Rabu terakhir di dalam doa malam kami di tahun 2020. Kami bersyukur karena semua ini adalah berkat kemurahan Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau adalah Bapa yang baik bagi setiap kami. Ya Tuhan, bila kami kembali lagi menengok ke belakang dan melihat bagaimana tangan Tuhan memegang kami, tangan Tuhan menuntun kami berjalan bersama-sama. Dan bila itu yang membuat kami senantiasa dengan penuh iman, keyakinan melihat ke depan bahwa tangan yang sama itu tidak pernah meninggalkan kami. Demikian juga dengan gerejamu di tempat ini. Tuhan, sejenak kami akan merenungkan firman-Mu dan bila firman ini sungguh-sungguh menguatkan kami. Nah, firman ini kembali lagi menuntun kehidupan kami khususnya ketika kami bergereja satu terhadap yang lainnya sebagai orang-orang percaya di depan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat malam saudara, Shalom. Kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan tentang gereja Tuhan, tentang tubuh Kristus. Mengakhiri tahun 2020 ini, kita akan membaca bersama dari 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. 1 Korintus 12 ayat pertama sampai 13 saya akan bacakan bagi setiap kita. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik pada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat.
Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, sudah sepanjang tahun 2020 ini, maka ini menjadi tahun di mana setiap kita, gereja Tuhan, seolah-olah dipaksa saudara untuk kita melihat tentang diri kita sebagai gereja Tuhan. Sesuatu yang besar terjadi di seluruh dunia dan gereja Tuhan sepertinya diminta untuk melihat kembali, mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, apa yang selama ini kita lakukan, apa yang selama ini kita hidupi sebagai gereja Tuhan. Nah, setelah pada bagian ini kita juga dihadapkan dengan satu gambaran yang Paulus itu sampaikan tentang gereja Tuhan yang adalah tubuh Kristus. Saya pertanyaannya, apakah tubuh Kristus itu tetap ada? Apakah tubuh Kristus itu tetap kita hidupi di tengah-tengah kita mengalami pandemi? Atau sebetulnya kita menjadi gereja yang gagap ketika ada sesuatu terjadi di sekitar kita dan seolah-olah kita kehilangan identitas sebagai gereja Tuhan yang adalah tubuh Kristus. Nah, saudara, 2021 yang akan kita hadapi kalau memang Tuhan masih berkenan kepada kita untuk hidup, tetap memanggil setiap kita untuk melihat keberadaan gereja Tuhan itu seperti apa. Dan gambaran tubuh Kristus adalah gambaran yang bisa dipakai di segala zaman, saudara. Gambaran tubuh Kristus adalah gambaran yang bisa dipakai di dalam setiap keadaan, sebab prinsipnya adalah sama, bahwa kita adalah tubuh Kristus, Kristus itu satu dengan berbagai macam anggota tubuh. Tapi seringkali bukankah kita mengalami kesulitan, saudara? Selama ini, 2020 kalau kita boleh mengevaluasi diri, apakah sungguh-sungguh tubuh Kristus itu bekerja dengan maksimal sepanjang 2020? Nah, apakah kita juga menggunakan setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk tetap menjadi gereja Tuhan, meskipun ada banyak hal di mana kita harus menyesuaikan diri sepanjang tahun 2020? Apakah pandemi ini membuat kita semakin bingung bagaimana menghidupi diri sebagai gereja Tuhan yang adalah tubuh Kristus? Atau kita makin dibukakan mata kita bahwa kita juga bisa melihat begitu banyak saudara seiman yang mungkin di luar tembok gedung gereja kita, yang juga adalah sama-sama satu tubuh Kristus. Nah, melalui bagian ini kita sama-sama diminta oleh Tuhan untuk melihat kembali, apakah sebetulnya gereja itu yang adalah tubuh Kristus. Nah, saudara, di dalam surat kepada jemaat di Korintus ini, maka Paulus itu begitu banyak mengutarakan masalah-masalah yang muncul di jemaat Tuhan di Korintus. Nah, mungkin bisa dikatakan, saudara, masalah yang terbesar adalah masalah perpecahan dalam jemaat. Itulah sebabnya, saudara, Paulus memberikan satu gambaran begitu indah tentang bagaimana tubuh Kristus itu harusnya saling bekerja sama satu terhadap yang lainnya. Nah, setelah firman Tuhan yang tadi kita baca mengatakan kepada setiap kita bahwa setiap orang, setiap anggota itu seharusnya sadar saudara bahwa gereja itu di dalam anggotanya masing-masing itu menerima karunia-karunia roh. Ada karismaton yang diterima oleh setiap orang. Dan ini diberikan oleh Roh Kudus, saudara. Setiap orang yang menjadi anggota tubuh Kristus punya karunia dari Roh Kudus. Walaupun karunianya bermacam-macam, tetapi yang memberikannya satu, yaitu dari Roh Kudus. Dan kemudian ketika karunia itu dipakai untuk melayani, pelayanannya bentuknya pun juga macam-macam. Tetapi itu berasal dari satu Tuhan. Dan semuanya dikerjakan oleh Allah yang satu itu. Dan saudara, tujuannya adalah apa? Untuk kepentingan bersama. Saudara, kata kepentingan bersama di sini dipakai kata simfoni.
Sesuatu yang bagi saya pribadi itu sangat, Paulus beberapa kali memakai kata simfoni ini, saudara, untuk menggambarkan ada sebuah kebersamaan yang luar biasa indah. Simfoni dari kata sim atau sum yang berarti sama, satu, fonia atau fone yang berarti suara. Walaupun Paulus sadar ada begitu banyak ragam orang di dalam gereja Tuhan, yang pada waktu itu ada masalah di gereja Korintus dengan begitu banyak perpecahan, perselisihan, semua orang bisa dikatakan mengunggulkan dirinya sendiri, semua orang menganggap dirinya benar dan menyalahkan orang lain. Dan Paulus katakan, saudara, kamu harus bekerja bersama-sama karena Tuhan memang memberikan karunia yang berbeda-beda. Dan karunia itu bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk meninggikan diri satu terhadap yang lainnya, tapi untuk mencapai yang namanya simfoni, mencapai yang namanya suara yang indah itu. Nah, saudara, ketika Paulus menggambarkan gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus, maka dia sungguh merindukan bahwa tubuh itu bekerja dengan maksimal satu terhadap yang lainnya. Jika ketika Paulus sampai, saudara, di ayat yang tadi kita baca, ayat 12, ayat 13 dikatakan, saudara, tubuh itu satu, anggotanya banyak. Demikian pula Kristusnya juga satu, meskipun anggotanya banyak. Sebab di dalam satu roh, yaitu Roh Kudus, saudara, siapapun kita, Paulus katakan, mau orang Yahudi, mau orang Yunani, mau budak, maupun orang merdeka, semuanya satu, meskipun berbeda-beda. Nah, saudara, ketika kita bisa melewati, khususnya setiap jemaat Tuhan di GKI Pontianak, melewati tahun 2020 ini, mari kita kembali lagi berkaca. Mungkin ketika kita melewati tahun 2019 dulu, kita berharap 2020 akan menjadi lebih baik bagiku. 2020 aku akan membangun gereja lebih baik lagi. Aku akan menjadi salah satu anggota tubuh Kristus dengan memakai setiap talenta karunia-Ku lebih baik lagi. Mungkin ada di antara kita juga sudah berkomitmen untuk melayani lebih baik lagi. Tapi ternyata keadaan berkata berbeda, saudara. Kondisi mengatakan atau kondisi memperlihatkan satu situasi yang berbeda. Pertanyaannya, apakah kita masih merasa sebagai satu tubuh meskipun kita mungkin sudah jarang bertemu? Kita mungkin sudah memiliki kesulitan dalam keterbatasan-keterbatasan kita. Nah, saudara, adakah kemudian kita masih sungguh-sungguh merasakan ikatan di dalam satu tubuh itu? Ketika yang satu berbahagia, yang lain turut bersuka cita. Ketika yang satu merasakan kehilangan, yang lain pun juga turut bisa merasakan duka cita. Saudara, ataukah kemudian kita makin terbiasa hingga kemudian mungkin hampir sepanjang tahun ini dan mungkin tahun depan yang belum menentu, kita makin terbiasa dan kita tidak lagi merasa bahwa saya adalah bagian dari tubuh Kristus ini. Atau justru kita merasa ini kesempatan saya untuk menghindari orang-orang yang saya tidak sukai. Ini kesempatan saya untuk kemudian mencari lagi tempat yang lain, yang katanya memang satu tubuh kan, ya sudah, saya mencari tempat yang lain dengan dalih apapun juga, saudara, alasan yang macam-macam. Sebetulnya kita ingin melarikan diri dari tempat di mana Tuhan sebetulnya ingin membentuk kita. Kita ingin menghindari orang-orang yang mungkin selama ini bisa melukai kita. Sebab sesungguhnya, saudara, tubuh itu harusnya bisa saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Apakah 2020 menjadi kesempatan untuk kita justru melihat bahwa ini kesempatan saya untuk kemudian pergi, lari dari tempat di mana Tuhan bisa membentuk saya? Atau barangkali, saudara, mengakhiri tahun ini, kita bisa tetap berkata kepada Tuhan, Tuhan, tolong tetap bentuk saya di dalam tubuh-Mu yang satu ini. Kalau kita mungkin bisa berkata di dalam tubuh-Mu, yaitu di GKI Pontianak ini, bentuk saya sekali lagi. Kalaupun satu waktu di mana saya diminta oleh Tuhan sepertinya dipaksa untuk berpisah dengan si A, si B yang dulunya mungkin saya tidak suka. Tapi ketika nanti kami bisa bertemu kembali, apakah sungguh Kristus yang kami utamakan? Kami bisa melihat kembali kepada kebaikan Kristus, melihat kembali kepada kasih Kristus.
Atau kami masih merasa diri kami lebih tinggi daripada orang yang lainnya. Nah, saudara, biarlah kita nanti memasuki 2021 dengan kembali lagi berdoa, dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kristusnya satu, anggota tubuhnya banyak. Tubuhnya satu, yaitu tubuh Kristus, tapi dengan berbagai macam karunia. Biarlah kita belajar saling menerima kembali satu terhadap yang lain. Saling melayani kembali satu terhadap yang lainnya. Sudah, biarlah ini menjadi doa kita ketika mungkin 2020 Tuhan sungguh-sungguh menghajar kita untuk bagaimana kita menjadi gereja Tuhan seutuhnya. Bila 2021 nanti kita juga kembali lagi melihat Tuhan yang sama tetap menginginkan tubuhnya itu satu, tidak terpecah belah. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh mengajar kami tentang apa artinya menjadi gereja Tuhan. Tuhan, sulit bagi kami untuk bisa melewati 2020 ini ketika kami sungguh-sungguh mengevaluasi diri kami. Mungkin kami kesulitan bisa mengekspresikan apa yang menjadi bagian kami di dalam gereja karena keterbatasan-keterbatasan akibat pandemi ini. Atau mungkin ada di antara kami yang justru menjadikan 2020 ini kesempatan untuk kami bisa berselancar ke tempat-tempat yang lainnya, dengan dalih kami mau belajar di tempat yang satu, di gereja yang lain, tetapi sebetulnya kami sedang melarikan diri dari situasi atau dari orang-orang yang mungkin tidak cocok, yang tidak sesuai, yang tidak suka, atau yang kami tidak sukai di gerejamu di tempat ini. Sehingga ketika kesempatan itu datang untuk kami kembali lagi bertemu, masalah tetap ada, tidak selesai ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Nah, sejujurnya kami adalah orang-orang yang terlalu sombong. Kami tidak sadar bahwa kami itu adalah anggota tubuh, bukan kepala tubuh. Karena kepalanya cuma satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kalau kami semuanya adalah anggota, itu berarti kami sama di hadapan Tuhan. Meskipun kami sadar kami punya perbedaan satu dengan yang lainnya. Tolong kami berfungsi dengan benar. Tolong kami sungguh-sungguh menyadari siapa kami di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika mungkin kami salah bicara, salah melangkah, salah bersikap, salah menggunakan karunia talenta yang Tuhan berikan ketika kami menjadi bagian tubuh Kristus selama ini, khususnya di GKI Pontianak sepanjang 2020 ini. Sehingga berbagai macam kesalahan kami itu justru melukai saudara-saudara kami. Padahal sesama tubuh seharusnya kami saling melindungi, saling menyayangi, saling mengasihi. Kami adalah orang-orang yang tidak pernah luput dari kesalahan itu Tuhan, karena itu ampuni kami. Biarlah kasih-Mu itu sungguh-sungguh melingkupi kami. Biarlah kasih-Mu itu yang justru mendasari setiap kata-kata kehidupan, sikap, tingkah laku kami. Dan biarlah kasih-Mu itu yang memulihkan relasi kami sesama anggota tubuh Kristus ini. Sehingga ya Tuhan, kami bisa sungguh-sungguh melihat kepada Kristus yang adalah kepala dari tubuhnya ini. Tuhan, pimpin kami. Kami bersyukur kalau 2020 ini kami boleh lewati sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terlepas dari kesulitan apapun yang muncul di tengah-tengahnya, kami mau belajar bersyukur. Dan biarlah 2021, ketika kami juga bersama-sama akan menyambut gedung yang baru, yang mungkin barangkali sudah bertahun-tahun kami rindukan. Biarlah jangan hanya secara fisik saja,
gedung itu begitu bagus dan megah. Tapi biarlah sungguh-sungguh secara rohani, setiap gereja yaitu adalah kami sendiri, menghidupi diri kami, panggilan kami sebagai anggota tubuh Kristus. Sehingga bukan nama Kristus yang dipermalukan. Orang bisa berkata gedungnya bagus, tapi orang-orangnya sangat memprihatinkan. Tapi biarlah setiap kami sungguh-sungguh sadar bahwa orang lain melihat kami menjadi anggota tubuh Kristus. Karena kami saling merangkul, saling menerima, saling melayani, saling mengasihi. Dan itulah yang dunia butuhkan, sehingga kami bisa berikan dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tuhan tolong setiap kami, Tuhan pimpin setiap kami. Kami sangat rindu untuk hidup menjadi tubuh Kristus yang mempermuliakan Sang Kepala Gereja itu, Tuhan Yesus sendiri. Kami berdoa, menyerahkan diri kami, kehidupan kami seutuhnya, seluruhnya hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan Kepala Gereja kami berdoa. Amin. Saudara diingatkan kembali bahwa besok malam bagi saudara-saudara yang bersedia, berkenan, kita akan mengadakan persekutuan informal untuk acara tutup tahun di tempat ini mulai jam 7 malam. Nah, saudara bisa boleh bersama-sama datang dan kita bisa bernyanyi, berbagi satu dengan yang lainnya, dan kita bisa sekali lagi bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaannya sepanjang 2020 ini. Demikian doa Rabu malam kita, Tuhan Yesus memberkati. Amin.